Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, rilisnya chapter 1059 yang ngebuat pembahasan seakan jadi gak habis-habis, kayaknya emang beneran terjadi. Soalnya ini aja ya, Mr. K gak tahan buat bahas kemunculan dari tentara baru yang dibuat oleh kelompok SSG milik Angkatan Laut. Yang mana kita semua udah ketahui namanya adalah Seraphim, sebuah upgrade dari Pacifista versi lama yang pastinya udah ditambahkan teknologi-teknologi baru. Hasil dari penelitian yang udah dilakukan sejak dulu dan secara rahasia oleh kelompok yang bernaung di bawah Angkatan Laut itu. Tapi sayangnya guys, kali ini Mr. K bakalan fokus dulu ngebahas tentang fakta-fakta apa aja yang terungkap dengan kemunculan dari Seraphim ini. Secara dari sekilas kita udah bisa ngelihat kalau kemunculan dari Pacifista versi baru itu ya bakalan menarik perhatian semua orang. Karena dari tampilan fisiknya aja kita udah tahu kalau beberapa teknologi yang udah berhasil diungkap oleh Vegapunk sepertinya emang diinvestasikan seluruhnya ke pasukan baru yang akan mengganti sistem Shichibukai. Rasanya gak terlalu berlebihan memang kalau mungkin fokus atau tujuan dari SSG ini nantinya adalah emang buat ngebuat pasukan super yang pada akhirnya bisa menggantikan Shichibukai yang masih berasal dari bajak laut. Soalnya ya, kehadiran dari Shichibukai juga gak boleh dipandang sebelah mata. Karena kita tahu dulunya mereka dianggap menjadi salah satu dari 3 pilar inti dalam keseimbangan dunia di One Piece itu sendiri. Makanya bisa ngebuat sesuatu yang dulunya sempat dianggap sebagai penyeimbang dari dunia. Pastinya keberhasilan dari para peneliti di SSG emang udah gak perlu diraguin lagi. Secara orang yang memimpin penelitian di sana ya juga pastinya Dr. Vegapunk seorang. Lalu kira-kira fakta apa saja yang terungkap dari kemunculan 2 Seraphim di Pulau Wanita pada chapter 1059? Soalnya pasukan Seraphim terlihat seperti kumpulan-kumpulan dari eksperimen yang pernah dilakukan atau diperlihatkan terdahulu. Pertama, tes yang dilakukan kepada King akhirnya terungkap diaplikasikan pada Pacifista terbaru yang digadang-gadang ya dan dipercaya oleh Admiral Fujitora sebagai sesuatu yang bisa menggantikan sistem Shichibukai yang diisi oleh para bajak laut yang suka memanfaatkan posisinya. Sejak kita dikasih lihat flashback Kaido saat pertama kali bertemu dengan King dan mengajaknya kabur dari Panghazard, dari situ kita juga tahu kalau King ternyata berasal dari ras yang cukup spesial. Karena dia melalui berbagai macam tes yang berhubungan dengan ketahanan tubuh. Sehingga gak aneh walau udah berapa kali diserang pun, para Seraphim yang juga berhadapan dengan orang yang cukup kuat. Karena kita sendiri tahu kalau para tentara atau bajak laut kuja memiliki kekuatan yang sangat bisa melukai orang-orang kuat di luar sana. Tapi dari penjelasan kedua adiknya Boy Hancock, kita tahu kalau senjata yang disebut Seraphim ini bisa berhasil keluar dari medan perang tanpa tergores sedikit pun. Ya, tanpa tergores. Bahkan busur panah yang kita ketahui pernah dilapisi oleh haki. Saat Luffy pertama kali tiba di Pulau Wanita, dia terkejut bukan main oleh kekuatan busur panah yang dilepaskan. Akan tetapi ini walau udah berhadapan dengan lebih banyak orang dan bahkan ada beberapa kru dari TIS kayak Katarina Devon dan Vasco Sud, namun mereka masih bisa kembali tanpa ada satu goresan sama sekali. Jadi bisa kita simpulin kalau daya tahan dari Seraphim ini guys mungkin udah melampaui potensi dari ras Lunarian sendiri. Sehingga meski sama-sama memiliki ciri khas yang sama seperti bersayap, memiliki api di punggung dan memiliki kulit yang lebih kecoklatan, namun tetap aja ya mereka ini adalah versi upgrade dari ras Lunarian. Next ada teknologi milik Girma yang juga berasal dari penemuan Bloodline Element, dimana seperti yang kita tahu kalau Girma Double Six memiliki pasukan yang berasal dari kloningan. Dan hal ini juga sebenarnya udah jelas Dr. Vegapunk terapkan dari Pacifista model Kuma. Namun yang menarik dari versi Seraphim kali ini, kloningan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk gak hanya memiliki wujud seperti Kuma, melainkan salah satunya ya ada yang mirip sama buah Hancock ketika kecil dan yang lainnya malah mirip dengan Mihawk ketika kecil. Apalagi Seraphim yang mirip Mihawk versi anak kecil ya menggunakan senjata pedang yang sangat menyerupai miliknya Mihawk, yang mana kekuatan berpedangnya juga gak kalah hebatnya karena dia bisa membelah sebagian dari Pulau Wanita dengan sangat easy. Cuman yang menjadi pertanyaan, kalau dulu sebelumnya kita tahu ya kenapa Pacifista bisa berwujud seperti Kuma, karena emang Kuma sendiri ya yang menjadi bahan penelitian dari senjata baru Angkatan Laut itu. Sedangkan Boy Hancock sendiri dulu juga pernah ditangkap dan dijadikan budak, sehingga kita mungkin masih bisa sedikit demi sedikit mencari koneksi dari kemunculan Seraphim yang mirip dengan buah Hancock. Akan tetapi untuk yang mirip Mihawk sendiri, hal ini kayaknya masih menjadi tanda tanya tentang bagaimana Dr. Vegapunk bisa mendapatkan DNA dari Mihawk ketika kecil. But terlepas dari semua ini ya, kalau emang Dr. Vegapunk mampu membuat kloningan versi buah Hancock atau Mihawk dalam jumlah besar, maka bisa kita bayangkan akan seberbahaya apa senjata baru yang dimiliki oleh pihak Angkatan Laut. Terakhir mungkin yang masih menjadi tanda tanya, apakah hasil eksperimen tentang buah iblis
augmentasi yang ternyata berhasil dilakukan oleh Dr. Vegapunk, yang mana CP0 sendiri aja sampai mengkonfirmasi hal itu ya secara langsung waktu mereka terlihat di negeri Wano Kuni. Hal ini membuat kita semua penasaran, apakah Dr. Vegapunk menggunakan hasil tes itu dan menambahkannya ke Seraphim sebagai salah satu kekuatan yang akan sangat berguna? Karena kalau dilihat dari Seraphim versi buah Hancock yang ternyata masih bisa menembakkan laser beam, dari situ aja Mr. K agak berpikiran ngawur ya, kalau penemuan tentang buah iblis mungkin bakalan dikembangkan. Secara versi lamanya aja ya, yang diambil dari kekuatan buah iblis milik Admiral Kizaru tetap dipertahankan. Makanya akan menjadi sangat menarik kalau ternyata Dr. Vegapunk memang menambahkan penemuan tentang augmentasi buah iblis ke para Seraphim yang dia buat. Wow, ngeri sih ini, ngeri. Karena hal ini juga mungkin bisa digunakan oleh Oda Sensei sebagai cara untuk menjelaskan asal-usul dari kekuatan buah iblis. Soalnya kita juga udah dikonfirmasi kalau Dr. Vegapunk sendiri ya emang memperlihatkan minatnya pada buah iblis. Ya sangat mungkin kalau rahasia di balik kekuatan itu yang mana berhubungan dengan bloodline elemen akan dijelaskan bersama dengan diungkapkannya kekuatan buah iblis yang udah ditiru oleh Dr. Vegapunk. Ya makin menarik aja emang saga terakhir yang udah dipersiapkan oleh Oda Sensei ini. Soalnya kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya Oda Sensei hanya mengembangkan satu penelitian tentang bloodline element atau line egg factor. Namun para ilmuwan-ilmuwan jenius yang dulu mengembangkan penemuan itu bersama pada akhirnya membuat sesuatu hal yang berbeda-beda. Meski pada akhirnya ya awal dari terciptanya manipulasi DNA yang dilakukan kepada anak-anak dari Judge atau bahkan cloning tentang yang dimiliki oleh Girma. Lalu apa yang terjadi pada buah iblis milik Kaido yang dimakan oleh Momonosuke? Belum lagi Caesar yang membuat buah iblis Smile yang sama-sama menggunakan penemuan tersebut dan mencampurkannya dengan DNA dari berbagai binatang, baru terciptalah cairan set. Pokoknya dari semua perbedaan penemuan itu, akhirnya kita dikasih satu karya terbesar yang menyatukan semua penemuan-penemuan dari peninggalan para peneliti yang dulunya pernah tergabung dalam organisasi Mets. Semoga aja ya Mr. K punya mood buat ngebahas lebih lanjut tentang pasukan Seraphim ini, karena kalau emang itu semua berhubungan dengan DNA yang bisa dimanipulasi dan semua orang yang ditangkap oleh Angkatan Laut mungkin bisa diambil dan dijadikan alat uji coba, maka mungkinkah kalau nantinya bukan hanya versi Mihawk dan buah Hancock kecil aja yang bakal kita lihat, melainkan Seraphim yang menyerupai Kaido kecil ternyata emang udah berhasil dibuat oleh Dr. Vegapunk. Wah. Oke, kayaknya cukup segitu dulu aja buat pembahasan konten kali ini guys. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.